Pertanyaan ini kayaknya udah jamak banget ditanyain sama semua orang, bahkan mungkin sejak pertama kali tablet itu diperkenalkan ke dunia. Kalau kalian nonton video-video di YouTube atau baca-baca artikel, jawabannya itu pasti selalu sama, tergantung sama pemakaian kalian. Dan sebenarnya inti video kali ini juga sama, tergantung sama pemakaian kalian. Tapi rasanya gue pengen tetap sharing ke kalian pengalaman gue pakai si Samsung Galaxy Tab S9 Plus yang ada di sini ini sebagai pengganti laptop gue. Kenapa harus pakai Samsung Galaxy Tab S9 Plus untuk jadi pengganti laptop? Kenapa nggak pakai yang merek lain atau yang harganya lebih murah? Sebenarnya nggak harus pakai Samsung Galaxy Tab S9 Plus, tapi untuk gantiin sebuah laptop dalam konteks pekerjaan gua, rasanya itu kalau nggak pakai Tab S9 series tuh agak kurang. Karena gua sendiri ngerasa Samsung itu jadi satu-satunya brand yang nge-carry skena tablet Android ini. Karena di sebelahnya itu ada iPad yang emang well optimized dibikin sama Apple, sementara tablet Android ini pemainnya nggak banyak. Sekalinya ada pemain, ya secara software gitu-gitu aja. Oke, sebelum masuk pembahasan yang lebih lanjut, gue mau cerita dulu konteks penggunaan gue ya. Gue sehari-hari menggunakan Tab S9 Plus ini mostly untuk ngetik, research, dan juga content creation. Well, mungkin ada dari kalian yang penggunaannya tuh mirip ya. Mungkin kebanyakan ngetik untuk kerjaan kantor, mungkin ada yang pakai buat gambar, atau buat edit-edit video. Video ini insya Allah bakalan relatable banget ke kalian. Tapi kalau ada pertanyaan kayak misalnya, Bang, itu bisa buat bikin animasi nggak? Bang, itu bisa buat arsitektur nggak? Atau hal-hal lain yang emang di luar konteks pekerjaan gue akan bilang dulu sekarang, mohon maaf gue nggak bisa bantuin jawab pertanyaan tersebut. Galaxy Tab S9 Plus yang gue pakai ini udah pernah gue review, dan di review itu gue juga sebut kalau dia gue sandingkan dengan keyboard covernya yang ada touchpadnya. Simply karena gue emang pengen menjadikan si Galaxy Tab S9 Plus ini sebagai pengganti laptop. Jadi emang butuh keyboard dan juga butuh touchpad yang oke. Ada dua skenario penggunaan Galaxy Tab S9 Plus buat gue. Ketika gue tidak menggunakan keyboard, gue selalu memilih mode tablet. Sementara ketika keyboardnya gue pasangin, gue akan selalu memilih mode Samsung DeX. Dan Samsung DeX ini jadi sebuah hal yang emang nggak bisa digantiin sama tablet-tablet Android yang lain selain punyanya Samsung dan yang flagship tentunya ya. Intinya Samsung DeX itu bisa ngubah device kalian, dalam hal ini tablet Galaxy Tab S9 Plus gua, itu experience-nya jadi mirip kayak laptop Windows. Dimana dengan Samsung DeX, multitasking itu jadi lebih mudah karena nggak semua aplikasi itu kebuka secara full screen, jadi ada window-nya. Nah, persis banget kayak tablet Windows. Kalau dipakai di tablet mode itu juga bisa, hanya saja experience-nya itu agak kurang menurut gua untuk pekerjaan-pekerjaan produktif. Well, dan ini jadi kelemahan tablet-tablet Android selain Samsung yang punya Samsung DeX menurut gue. Karena basically banyak banget software developer yang kayak nggak ngurusin skena tablet Android gitu. Makanya banyak banget aplikasi yang ketika dipakai di tablet Android itu cuma kayak versi gede dari aplikasi yang ada di handphone. Dan menurut gue, kalau emang kayak begitu, ngapain banget gitu loh harus pakai tablet. Makanya tadi di awal gue bilang Samsung itu jadi satu-satunya brand yang nge-carry skena tablet Android karena si Samsung DeX ini. Contoh ya, aplikasi simple tapi experience-nya nggak oke di tablet mode itu adalah Instagram. Ketika gue buka Instagram di mode tablet, ya kebukanya hanya kayak gini aja dan harus dipakai di posisi portrait. Sementara ketika gua buka Instagram di DeX mode, ini ukurannya bisa gua atur, posisinya bisa gua atur, dan lebih proporsional gitu ketimbang di mode tablet. Samsung DeX juga bisa gua pakai ketika gua perlu colokin si Tab S9 Plus ini ke monitor. Ketika gua colokin ke monitor, Samsung DeX itu aktif di monitor. Sementara untuk tabletnya sendiri, dia bisa gua pakai dengan tablet mode atau dimatiin aja sekalian dan gua fokus di monitornya untuk kerja gitu. Dan hal yang kayak gini tuh nggak bisa dipakai di tablet Android yang lain yang tidak support DeX. Karena biasanya, kalaupun dia support display out ke sebuah monitor, yang muncul itu ya di mirror aja. Semua tampil di tablet, itu tampil juga di monitor. Dan menurut gua itu kurang oke. Meskipun Samsung DeX itu sangat membantu, memang ada beberapa kekurangan kayak bug atau hal-hal yang emang belum optimize ya.
Bukan salahnya Samsung, tapi mostly menurut gua itu adalah urusan si developer aplikasinya. Karena Samsung dengan DeX-nya itu udah good job banget lah, udah bagus. Tapi ada beberapa software third party juga yang well optimized dipakai di Samsung Galaxy Tab S9 Plus ini. Contohnya adalah Zoom. Untuk Zoom Meeting di Galaxy Tab S9 Plus ini, karena spesifikasinya juga udah tinggi banget ya, dia dukung hampir semua fitur yang ada di laptop. Kayak misalnya gue bisa nge-blur background, ganti background, itu gampang banget dilakukan di Zoom di Galaxy Tab S9 Plus ini. Gue juga bisa screen sharing dengan sangat mudah dan juga sangat proper ketimbang ketika gue menggunakan tablet-tablet Android yang budgetnya itu lebih rendah daripada Tab S9 Plus. Kalau kalian kerjanya pakai gambar ya, gue justru lebih menyarankan kalian menggunakan Galaxy Tab S9 Plus ketimbang kalian harus membeli laptop yang convertible gitu ya. Karena S Pen-nya ini ukurannya udah proper banget, fiturnya udah proper banget, dan kalian juga punya banyak pilihan software untuk dipakai ngegambar. Kayak misalnya ada HiPaint, ada juga Clip Studio Paint yang bisa kalian subscribe dan pakai gitu. Jadi udah oke banget. Nah, untuk pengalaman gua ngedit video di Galaxy Tab S9 Plus, gua biasa menggunakan LumaFusion. Emang ini sebuah aplikasi yang nggak gratis ya, alias berbayar. LumaFusion ini awalnya adanya di iOS iPad duluan gitu. Baru belakangan karena Samsung, ini ya lagi-lagi Samsung nge-carry skena tablet Android. Karena Samsung, LumaFusion itu masuk ke tablet Android ya. Dan nggak support di semua tablet, hanya di tablet-tablet yang emang spesifikasinya tinggi aja. Tapi sayangnya LumaFusion tuh kayak belum optimize juga di Samsung Galaxy Tab S9 Plus ini. Menurut gua masih lebih oke ketika LumaFusion ini dipakai di iPad. Contoh paling simpelnya adalah LumaFusion di Android itu kayak emang touch first gitu loh. Dibikin dengan pikiran, wah orang bakal ngedit video dengan touchscreen gitu, dengan S Pen. Jadinya ketika gua ngedit menggunakan keyboard dan touchpad, itu rasanya awkward banget gitu, agak aneh lah. Jadi, balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah Samsung Galaxy Tab S9 Plus ini bisa ngegantiin laptop? Dan jawabannya pun masih sama kayak di awal. Tergantung skenario penggunaan kalian. Menurut gua, skenario paling ideal adalah kalian punya laptop dan juga punya tablet secara bersamaan. Karena ada beberapa hal yang lebih enak dikerjain di laptop, ada beberapa hal yang lebih enak dikerjain di tablet. Tapi kalau emang use case-nya itu adalah kerjaan-kerjaan simple, office works, terus juga ngedit-ngedit video simple buat ngegambar, tablet bisa ngegantiin laptop menurut gua. Sekali lagi, lihat-lihat deh, kalian pakai softwarenya apaan gitu. Habis itu kalian research dulu, ada nggak software tersebut di sebuah tablet Android gitu misalnya. Kalau emang nggak ada, berarti kalian nggak bisa pakai tablet Android sebagai komputer utama kalian. Tapi kalau emang dia ada, nah itu boleh dicoba tuh. Dan gua ngerekomendasiin Samsung Galaxy Tab S9 series, baik itu Tab S9, S9 Plus, maupun Tab S9 Ultra untuk kalian pakai sebagai pengganti laptop kalian. Karena powernya yang luar biasa. Oke, that's it video kali ini tentang Samsung Galaxy Tab S9 Plus. Gue Dan dari Main lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.